Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, gimana nih kabar Sobat Belajar sekalian di rumah? Kira-kira Sobat Belajar hari ini udah ngapain aja ya? Kegiatan apa aja nih yang sudah dilakukan hari ini? Atau yang paling apa? Hari ini udah ngabisin uang berapa coba? Nah, Sobat Belajar, karena kita lagi ngomongin uang, ya sebenarnya agak sensitif sih ya. Tapi kali ini Kavia mau kasih sedikit tips and trik nih buat Sobat Belajar untuk mengatur keuangannya. Siapa tahu nanti setelah ini Sobat Belajar bisa punya banyak uang lebih, bisa ditabung dan bisa digunakan untuk membelikan keperluan Sobat Belajar nih. Jadi Sobat Belajar, walaupun mungkin beberapa Sobat Belajar di sini penghasilannya atau uang jajannya masih berasal dari orang tua ya, tapi bukan berarti karena Sobat Belajar masih minta dari orang tua nih, terus keuangannya nggak dijaga. Nggak kayak gitu. Karena mulai dari sekarang nih Sobat Belajar, kita harus belajar untuk memanage uang kita nih. Karena sebentar lagi kan Sobat Belajar pasti sudah banyak juga ya yang akan lulus SMA, kemudian nantinya akan mengatur keuangannya sendiri. Apalagi nanti yang ngekos jauh-jauh nih. Wah, udah tuh tinggal jauh dari rumah, keuangannya dikasihnya sebulan sekali, terus harus ngatur sendiri. Ya kan? Nah, tips yang pertama dalam mengatur keuangan adalah prioritaskan apa nih kebutuhan Sobat Belajar. Misalnya dalam sebulan, apa yang paling Sobat Belajar butuhkan? Mungkin kalau sekarang adalah kuota internet. Ya kan? Ditulis tuh, kuota internet ini dia cukupnya untuk berapa hari ya. Kalau misalnya aku isi yang sekian giga ini, budgetnya sekian. Nah, ditulis dulu tuh, dalam sebulan butuh sekian giga dengan biaya sekian. Nah, ditulis tuh paling atas. Nanti yang keduanya, mungkin kalau Sobat Belajar di rumahnya nggak ada yang masak, berarti butuh makan. Ya kan, nah kira-kira beli makan budgetnya berapa nih? Terus nanti biasanya kalau alat tulis, ya kan, alat tulisnya butuh berapa ya, kalau misalnya butuh buku, butuh berapa ya. Nah, diprioritasin nih apa kebutuhan Sobat Belajar dalam sebulan. Nah, kalau misalnya masih ada uang sisa nih dari budgeting Sobat Belajar, nah boleh tuh sisanya ditabungin. Nah, jadi di uang sisanya ini bisa Sobat Belajar bagi 50-50 atau misalnya 60-40, 60-nya untuk ditabungin, 40-nya untuk pegangan Sobat Belajar, atau ya bisa Sobat Belajar gunakan untuk jalan-jalan, misalnya ya refreshing dikit gitu, misalnya beli-beli skincare gitu kan, beli-beli masker gitu kan, seperti itu. Kemudian tips yang kedua adalah mencoba untuk selalu menyisihkan uang. Nah, walaupun udah di budgeting nih Sobat Belajar, kadang-kadang kita tuh suka kelewat nggak sih, kayak oh ya udah deh aku pakai aja, ya udahlah uangnya masih banyak ini. Nah, coba nih Sobat Belajar selalu punya mindset untuk aku harus nyisihin. Oke, tahan. Ini bukan kebutuhan aku, tapi ini hanya keinginan aku aja. Jadi harus di-manage nih, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, agar bisa menyisihkan uang. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi ketika tiba-tiba tabungannya udah banyak, tinggal Sobat Belajar pikirin aja nih, tuh nanti tabungannya mau dibuat apa ya, kira-kira enaknya buat dibuat apa ya. Pokoknya kalau misalnya Sobat Belajar sudah punya tabungan sendiri, itu enak banget deh. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar, tips and trik dari Kavia kali ini. Nah, oke Sobat Belajar, tadi Kavia sudah kasih tips and trik. Nah, sekarang Kavia mau kasih tips and trik lagi nih. Loh, banyak banget Kavia tips and trik ya. Tentu dong, pokoknya nggak pernah habis deh tips and trik untuk Sobat Belajar. Kalau tadi kita sudah ngomongin tips and trik dari keuangan, sekarang kita ngomongin dari tips and trik kesehatan nih. Apalagi kalau misalnya Sobat Belajar ini sedang ada di usia pubertas, rawan banget sih menurut Kavia timbulnya masalah seperti ini, dan memang wajar banget terjadi di Sobat Belajar. Tapi sebenarnya itu bisa dicegah. Memangnya tips and trik seperti apa Kavia? Oke, kita lihat ya. Tips and triknya adalah untuk mencegah jerawat. Wah, pokoknya ini udah permasalahan dari hormon pubertasnya, kemudian dari sisi emosionalnya, ya kan, dan juga kebiasaan-kebiasaannya. Biasanya memang sedang tumbuh-tumbuhnya nih kalau misalnya lagi pubertas. Nah, gimana nih Kavia caranya untuk mencegah jerawat? Jadi
selalu ada pepatah ya yang bilang bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Nah, gimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah dengan rajin sekali cuci muka. Minimal, ya Sobat Belajar, minimal itu sehari kita harus cuci muka 2 kali. Sebelum PJJ misalnya, dan kemudian nanti mandi sore. Jadi 2 kali ya cuci mukanya, dan dipastikan sabun cuci mukanya itu memang sesuai dengan kondisi keadaan muka Sobat Belajar. Misalnya kalau mukanya berminyak, ya berarti cari facial foamnya atau facial cleansernya itu ya memang untuk muka berminyak. Jadi oil free gitu. Kalau misalnya yang mukanya kering, berarti carinya jangan yang istilahnya keset di muka gitu. Jadi dia nggak membuat muka semakin kering. Kemudian yang kedua adalah cari, nih ya, kan biasanya Sobat Belajar sudah mungkin ada yang pakai bedak-bedak ya, atau sudah mungkin ada yang pakai makeup tipis, atau sudah ada yang pakai skincare ya kan. Nah, skincare-nya ini kalau misalnya untuk mencegah jerawat itu wajib banget yang oil free. Kalau untuk yang mukanya mukanya berminyak ya, jadi muka kalian ini udah menghasilkan sebum lebih nih Sobat Belajar. Kalau misalnya ditambah lagi dengan produk-produk yang mengandung oil juga, ya makin bertambah dong ya kelenjar minyaknya, nanti bisa menyumbat pori-pori sehingga menimbulkan jerawat. Nah, selain itu juga tipsnya adalah menggunakan produk non-comedogenic. Ini biasanya adanya di bedak-bedak ya. Kadang bedak itu kan dia suka menghambat biasanya komedo kan ada di sekitar sini ya, dan partikel-partikel bedak ini biasanya dia malah menyumbat pori-pori kita di sebelah sini, dan biasanya juga nanti lebih cepat timbul komedo di sekitar hidung dan juga di bagian pipi dalam nih. Oke, jadi dicari yang non-comedogenic. Nah, kemudian hindari menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Kenapa? Karena ketika kita memakai pakaian yang terlalu ketat, maka tidak akan ada ruang untuk kulit kita bernafas gitu. Jadi pori-porinya ya karena terlalu ketat nih bajunya, otomatis pori-porinya nggak bisa nafas dong. Artinya nanti dia akan tersumbat. Ya, karena kalau misalnya dia tersumbat, nanti bisa menjadikan jerawat. Karena jerawat itu pada dasarnya nggak hanya di muka ya, di muka yang kelihatan, tapi juga banyak sekali ada di badan kita. Kemudian yang terakhir adalah regulasi stres. Nah, jadi Sobat Belajar, kalau misalnya sekarang Sobat Belajar kan ada di usia pubertas nih, jadi memang hormonnya nih lagi ngelunjak di masa-masa yang fluktuatif banget ya. Jadi sangat amat mempengaruhi naik turunnya hormon nih. Nah, ketika ada naik turunnya hormon ini, dia bisa menimbulkan jerawat. Makanya ada yang orang bilang, kalau lagi stres pasti jerawatan deh. Ya itu karena ketika kita stres maka hormon kita fluktuasi, jadi naik turun dan bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Oke, seperti itu ya, dan side effect-nya adalah jerawat. Jadi bisa dilihat ya di sini tips-tips untuk Sobat Belajar di rumah agar terhindar dari jerawat. Intinya adalah kita menjaga kebersihan nih Sobat Belajar, ya kan? Dan selain itu kita juga regulasi stres kita. Jadi mungkin kita udah sering banget merawat diri kita, tapi kok masih tetap ada jerawatan. Oh, ternyata stres nih, banyak pikiran nih. Nah, seperti itu. Jadi gak hanya dari kebiasaan physically, tapi juga dari reaksi psikologis. Oke, Sobat Belajar. Nah, seperti itu ya tipsnya. Nah, tapi selain jerawat, kira-kira penyakit kulit apa lagi ya yang bisa timbul karena beberapa faktor? Kira-kira ada yang tahu selain jerawat penyakit apa lagi yang bisa menyerang kulit? Penasaran? Nah, Sobat Belajar, kalau penasaran, stay tune terus ya di Live Kasis Ayo Belajar. Oke, jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar, jadi kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi. Jadi setelah kita pelajari organnya, maka kita pelajari tentang gangguan-gangguannya. Tadi kan kita bahas salah satunya adalah gangguan pada kulit ya, yaitu adalah jerawat. Nanti selain jerawat ada juga biang keringat, kemudian ada herpes, dan ada selulitis. Pertama kita bahas tadi tentang jerawat dulu. Nah, jerawat itu kan sebenarnya penyebab utamanya adalah penyumbatan
pori-pori pada kulit di bagian manapun, ya kan? Tetapi kalau misalnya jerawatnya itu sampai ada cairan kuningnya atau cairan nananya, itu berarti sudah ada infeksi dari suatu bakteri. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti bakterinya akan menginfeksi bagian yang tersumbat ini. Bakterinya namanya siapa? Bakterinya adalah Propionibacterium acnes. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya jerawatnya hanya merah-merah, berarti dia hanya penyumbatan. Tapi kalau misalnya sudah ada cairan kuning di dalamnya, berarti itu sudah ada infeksi bakterinya. Oke, selanjutnya adalah biang keringat. Kalau biang keringat, ini disebabkan karena penyumbatan pada kelenjar keringat. Nah, kenapa banyak terjadi pada bayi? Karena kan di bayi itu banyak sekali lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan ini dia kan nggak kena udara nih, nggak kena sirkulasi udara, makanya dia bisa menjadi penyumbatan. Nah, biasanya kalau misalnya udah biang keringat nih, nanti akan diberikan bedak cair ya. Nah, bedak cair ini di dalamnya ada calamine zinc oxide dan juga dipenidramin HCl yang fungsinya untuk meredakan radang tersebut. Nah, selanjutnya dari biang keringat ada herpes. Kalau herpes itu dia sebenarnya adalah infeksi dari bakteri herpes gitu. Tapi herpes ini dia selain ada di bagian kulit, dia juga ada biasanya di bagian kelamin atau disebut sebagai kutil kelamin. Nah, selanjutnya adalah selulitis. Nah, kalau selulitis ini dia adalah penumpukan lemak nih. Jadi kalau misalnya sobat belajar coba lihat misalnya ngerasa kayaknya ini bagian tangan sobat belajar kayaknya lebih gede deh atau lembek-lembek gitu, ngerasa banyak lemaknya. Tapi kalau misalnya ketika kalian cubit seperti ini, nggak ada penyakit seperti ini, nggak ada tanda-tanda seperti ini, berarti lemaknya belum banyak. Jadi santai aja, oke? Seperti itu ya, sobat belajar. Nah, tadi kita sudah bahas penyakit dari kulit. Sekarang gangguan pada organ ekskresi selanjutnya yaitu adalah ginjal. Nah, kalau misalnya sudah di ginjal, sebenarnya penyakitnya kita bisa bilang lebih serius ya sobat belajar. Nah, apa saja? Yang pertama adalah batu ginjal. Dan yang kedua adalah gagal ginjal. Kemudian ada infeksi saluran kemih dan juga albuminuria. Oke, kita lihat. Yang pertama ini adalah ginjal kita ya, yang bentuknya seperti kacang merah. Tapi kalau misalnya ginjal yang sehat, itu kan dia warnanya memang persis sekali seperti kacang merah. Ya kan? Tapi kalau sobat belajar perhatikan di sini, ada yang asing dong dari ginjal ini. Apanya yang asing? Coba kita lihat. Harusnya di bagian sini dia hanya ada rongga pelvis, ya kan? Tapi di bagian rongga pelvis ini dia ada, lihat nih, seperti ada endapan. Nah, endapan ini dia adalah batu ginjal. Kalau misalnya batu ginjalnya sudah sebesar ini, dia harus dioperasi. Tapi kalau misalnya batu ginjalnya masih sebesar ini, masih berupa bongkahan-bongkahan, dia masih bisa diatasi dengan obat seperti itu. Nah, kebiasaan sobat belajar nih dalam menahan pipis, biasanya kalau misalnya lagi PJJ, atau misalnya lagi nonton drama, atau misalnya lagi nonton Netflix, atau misalnya lagi main game, terus kebelet pipis tapi ditahan. Nah, jangka panjangnya adalah batu ginjal. Karena urin itu dia ketika ditahan itu tidak akan keluar semua sobat belajar. Jadi akan ada urin yang tertahan di dalam. Nah, urin yang tertahan di dalam itu dia akan naik lagi ke ginjal kita dan akan mengendap menjadi batu ginjal. Nah, jadi hati-hati ya sobat belajar. Kemudian ada infeksi saluran kemih. Nah, kalau infeksi saluran kemih itu adalah infeksi pada kantung kemih kita, sehingga ketika kita sedang buang air kecil itu rasanya sakit banget gitu. Tapi yang namanya infeksi berarti dia ada campur tangan dari mikroorganisme ya. Jadi kantung kemihnya itu dia terinfeksi nih sama bakteri-bakteri. Tapi kebiasaan awal dari yang menyebabkan infeksi saluran kemih ini adalah menahan buang air kecil juga gitu. Jadi pertamanya biasanya kalau misalnya menahan buang air kecil tuh lama-kelamaan ketika kita buang air kecil tuh nggak semuanya akan keluar. Dan ketika sedang buang air kecil, itu juga biasanya rasanya sakit banget. Sakit banget. Nah, kemudian kalau misalnya lama-kelamaan buang air kecilnya terasa banyak tapi yang keluar sedikit, berarti itu sudah sampai di tahapan batu ginjal. Tapi awal mulanya adalah infeksi saluran kemih.
Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang paling fatal setelah batu ginjal adalah gagal ginjal, yang artinya ginjalnya sudah tidak berfungsi. Pengobatannya hanya 2 gagal ginjal. Yang pertama adalah pencucian darah, yang kedua atau hemodialisis, yang kedua adalah transplantasi ginjal. Tetapi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh, maka reaksi pertamanya pasti akan menolak gitu. Jadi sebenarnya transplantasi organ apapun itu dia tidak akan bertahan lama. Oke? Karena bagaimanapun dia adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke? Seperti itu ya sobat belajar, gangguan pada ginjal. Kemudian yang ketiga, nah kita lihat di sini. Di sini ada penyaringan darah. Kan harusnya ketika darah disaring itu dia nggak ikut dong protein, glukosa, dan asam amino, ya kan? Tapi karena adanya kerusakan pada organ glomerulus pada nefron, sehingga protein-protein yang seharusnya disaring itu dia akan ikut ke dalam urin, sehingga menyebabkan urin tersebut mengandung albumin. Nah, penyakitnya dinamakan sebagai albuminuria. Nah, seperti itu ya. Tapi ini baru bisa terlihat itu ketika melakukan tes darah. Seperti itu, oke? Nah, selanjutnya adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus. Ada diabetes mellitus, ada diabetes insipidus. Bedanya apa? Kalau diabetes mellitus itu adalah kencing manis, yang kita bilangnya sebagai kencing manis, karena berarti ada kandungan glukosa di dalam urinnya. Bisa disebabkan karena 2 hal. Yang pertama karena tidak adanya produksi insulin, ya kan? Atau yang kedua adalah insulinnya itu dia sudah tidak bisa dikeluarkan lagi gitu. Jadi karena sama-sama dia pankreas, jadi diabetes mellitus itu kan dia gagalnya produksi insulin, ya kan? Nah, di sini nih, tapi gagalnya produksi insulin itu bisa 2 kemungkinan. Yang pertama adalah pankreasnya itu dia tidak bisa memproduksi insulin. Nah, sehingga tubuh itu udah dikasih sinyal nih sama pankreas, hey, ayo produksi insulin, tapi kayak sinyalnya nggak dapet gitu. Sinyalnya nggak dapet, jadi miskom di tengah. Akhirnya insulinnya tidak bisa diproduksi. Ya, akhirnya ketika tidak ada insulin yang seharusnya menurunkan gula darah di dalam tubuh kita, ya urin kita makanya penuh sekali dengan glukosa karena terlalu tinggi nih kadar gula darahnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus. Nah, kalau tadi diabetes mellitus itu dia berarti kencingnya itu wanginya manis atau terlalu tinggi tingkat glukosanya. Kalau misalnya diabetes insipidus, ini dia berarti kadar air dalam tubuhnya itu terlalu, istilahnya dia terlalu sering mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya gitu. Kenapa? Karena ada yang namanya ADH, ya, hormon ADH itu yang mengatur kadar cairan di dalam tubuh. Nah, ketika ADH ini tidak berfungsi, otomatis dia kan harusnya mengatur nih. Harusnya dia, ya yang dikeluarin tuh nggak segitu. Nah, tapi karena dianya bermasalah, otomatis yang dikeluarin, urin yang dikeluarkan itu, dia juga tidak akan terkontrol dong, ya kan? Nah, makanya jadinya untuk penderita diabetes insipidus, itu dia akan sangat sering sekali buang air kecil. Jadi hati-hati nih buat sobat belajar, dilihat lagi, yang normal itu sebenarnya buang air kecil itu berapa liter. Tapi yang pasti, kalau penderita diabetes insipidus itu dia bisa mengeluarkan urinnya 20 liter sehari. Makanya, penderita diabetes insipidus ini, dia sering sekali mengkonsumsi air putih. Ya, untuk mempertahankan cairan di dalam tubuhnya, sobat belajar. Karena kan terlalu sering dikeluarkan, ya kan? Jadi kalau misalnya dia nggak minum, dia akan cepat sekali dehidrasi. Oke, seperti itu ya. Jadi diabetes mellitus dan diabetes insipidus itu berbeda. Oke, nah kalau tadi Kavia rewind lagi ya. Diabetes mellitus itu adalah tingginya gula darah pada urin kita. Sehingga ketika sedang buang air kecil, urin kita itu wanginya manis sekali seperti buah
gitu. Tadi ya karena gagalnya produksi insulin. Tapi kalau misalnya diabetes insipidus itu berarti adanya gangguan pada hormon ADH gitu. Nah, di mana fungsi hormon ini adalah untuk mengatur cairan di dalam tubuh seperti itu. Nah, nantinya ketika ada gangguan nih dari pengontrol urinnya, berarti urin yang dikeluarkan itu tidak akan terkontrol dan melebihi jumlah yang seharusnya sehingga penderitanya itu bisa menderita dehidrasi berlebihan ketika tidak mengkonsumsi air secara tepat. Oke, seperti itu ya bedanya dari diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Sekarang kita lihat gangguan pada hati. Apakah patah hati? Bukan. Nah, tapi gangguan pada hati ada sirosis dan juga hepatitis. Kita lihat yang pertama adalah sirosis. Sirosis atau apa? Pernah dengar nggak? Sirosis hati itu apa? Sirosis hati itu adalah pengerasan jaringan hati. Kok bisa, Kak? Hatinya membeku. Hati membeku. Bukan seperti itu. Jadi, sebenarnya kan jaringan yang menyusun hati itu adalah jaringan-jaringan epitelis, sobat belajar ya kan? Yang strukturnya itu dia istilahnya kenyal ya. Kalau misalnya kita makan liver ayam kan nggak keras kan. Kita makan hati ampela ayam itu kan nggak keras kan, tapi dia sedikit chewy gitu. Tapi kalau misalnya hatinya sudah mengalami sirosis, jaringan epitel tersebut akan berubah menjadi jaringan ikat. Nah, nantinya hati tersebut atau liver tersebut dia akan mengeras nih. Nah, ketika jaringannya itu menjadi mengeras, maka dia tidak akan bisa menjalankan fungsinya. Dan nanti ketika livernya ini sudah mengeras menjadi sirosis, maka akan terjadi yang namanya megalohepatika. Jadi membengkak nih bagian ulu hatinya seperti itu. Nah, penyebab yang paling tinggi dari sirosis hati ini adalah konsumsi alkohol berlebihan gitu. Jadi konsumsi alkohol ini dia bisa mengubah jaringan epitel tersebut ke jaringan ikat. Jadi hati-hati ya sobat belajar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hepatitis. Nah, hepatitis itu dia banyak ya, ada hepatitis A, B, C, dan E. Tapi kebanyakan adalah hepatitis A dan hepatitis B. Bedanya itu adalah bakteri yang menyebabkannya. Gitu. Kalau misalnya hepatitis A, ya berarti dia disebabkan oleh bakteri tipe hepatitis A gitu. Nah, sebenarnya juga untuk gejalanya dia hampir sama, yaitu adalah sakit punggung, kemudian sakit kepala, kemudian sakit di bagian abdominal, ya kan di bagian ulu hati ya kalau kita. Nah, kemudian adalah matanya menguning. Itu sih kalau misalnya hampir semua hepatitis, dia memang pasti matanya akan menguning. Oke, seperti itu ya. Nah, sama sih seperti hepatitis B. Nah, kalau hepatitis B berarti dia ini disebabkan oleh bakteri hepatitis tipe B. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita jawab pertanyaannya. Kan tadi Kak Fia sudah bahas sih tentang gangguan pada sistem ekskresi. Sekarang kira-kira Kak Fia mau lihat nih sahabat belajar paham nggak ya sama pembahasan yang tadi sudah Kak Fia jelaskan. Nah, kita lihat dari yang pertama. Salah satu cara untuk mengobati jerawat dengan menggunakan krim antibakteri yang mengandung apa ya? A. Hidrogen peroksida, B. Benzoil peroksida, C. Hidrogen dioksida, D. Nitrogen monoksida. Kira-kira kalau misalnya sahabat belajar beli obat jerawat nih, apa sih kandungan di dalamnya yang bisa menekan jerawat tersebut atau bisa mengeringkan jerawat tersebut nih, gitu. Karena kan tadi jerawat itu ketika dia hanya ada peradangan kemerahan, berarti kan memang karena adanya sumbatan saja. Tapi kalau misalnya dia sampai ada cairan berwarna kuning, itu berarti sudah ada infeksi bakteri tertentu. Nah, berarti kalau misalnya di obat jerawat, itu dia harus ada antibakteri dong. Nah, antibakteri seperti apa nih yang ada di krim anti jerawat sehingga bisa menghilangkan infeksi bakteri tersebut? Jawabannya adalah benzoil peroksida. Jadi benzoil peroksida ini dia adalah musuhnya tadi jerawat yang terinfeksi
tadi. Jadi dia akan menghilangkan infeksi-infeksi bakteri yang ada di dalam pori-pori, kemudian dia nanti akan mengeringkan cairan tersebut sehingga nantinya kan jerawat kita kalau misalnya setelah dikasih obat itu dia akan mengering ya. Nah, itu sebenarnya kerja dari hasil pengobatan infeksi dari benzoyl peroksida tersebut. Oke? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Ketika seseorang sudah kejantungan mengkonsumsi minuman beralkohol, maka akan terjadi pembengkakan pada liver. Nah, kenapa nih? A. Penambahan massa jaringan epitel penyusun liver. B. Perubahan jaringan epitel liver menjadi jaringan ikat. Nah, C. Penurunan jumlah jaringan ikat pada liver. Kemudian D. Penambahan massa sel pada liver sehingga liver bertumbuh. Kita lihat dulu. Berarti kata kuncinya adalah dia adalah pecandu alkohol. Oke. Nah, kemudian di bagian abdominalnya dia mengalami pembengkakan. Nah, kira-kira tadi Kak Fion udah bahas ya, penyakit yang disebabkan karena konsumsi alkohol berlebihan. Apa ya tadi? Penyakit apa sobat belajar? Yaitu adalah sirosis hati. Artinya, sirosis ini kan dia adalah pengerasan pada jaringan liver, ya kan? Nah, tapi pengerasannya itu disebabkan oleh apa nih? Kira-kira kenapa dia bisa mengeras? Masih ingat sobat belajar? Berarti kan ada perubahan ya dari jaringan penyusunnya. Kayak kita lihat. Berarti kata kuncinya adalah perubahan jenis jaringan. Yang A itu dia adalah jawabannya penambahan massa. Bukan ya, kita coret. Nah, yang B perubahan jaringan epitel liver menjadi jaringan ikat. Oke, kita checklist dulu karena ada kata kunci perubahan jaringan epitel. Yang C penurunan jumlah jaringan ikat. Bukan ya, karena dia perubahan. Kemudian yang dia adalah penambahan massa sel. Bukan ya. Oke, berarti jawabannya adalah B. Karena adanya perubahan jaringan epitel liver menjadi jaringan ikat. Oke, sobat belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi materi pada gangguan sistem ekskresi. Tadi ada yang gangguan pada kulit, gangguan pada ginjal, dan juga gangguan pada hati. Oke, makanya hati-hati ya sobat belajar. Jadi sudah tahu ya penyebabnya apa saja dan cara pengobatannya serta cara pencegahannya. Nah, makanya sobat belajar karena banyak sekali materi menarik di level Ayo Belajar. Jangan pernah lewatin ya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!